Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Umi Latifah dan Uli Muna Alfiani akan mempresentasikan mengenai ruang lingkup studi Islam. Subbab-subbab yang akan kami bahas. Yang pertama, ruang lingkup studi Islam. Yang kedua, bidang-bidang dalam ruang lingkup studi Islam. Ruang lingkup studi Islam. Yang pertama, Islam sebagai doktrin dari Tuhan yang kebenarannya bagi para pemeluknya sudah final, dalam arti absolut dan diterima secara apa adanya. Yang kedua, sebagai gejala budaya yang berarti seluruh apa yang menjadi kreasi manusia dalam kaitannya dengan agama, termasuk pemahaman orang terhadap doktrin agama. Yang ketiga, interaksi sosial, yaitu realitas umat Islam. Selanjutnya, bidang-bidang dalam ruang lingkup studi Islam. Terdapat berbagai bidang. Bidang yang pertama yaitu bidang agama, yang kedua bidang ibadah, yang ketiga bidang akidah, yang keempat bidang ilmu dan kebudayaan, yang kelima bidang pendidikan, yang keenam bidang sosial, yang ketujuh bidang kehidupan ekonomi, yang ke-8 bidang kesehatan. Yang dibahas pertama kali bidang agama, yaitu pada dasarnya suatu peraturan Tuhan yang mendorong jiwa seseorang yang memiliki akal untuk memegang peraturan Tuhan dengan kehendak sendiri untuk mencapai kebaikan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Karakteristik ajaran dalam bidang agama. Yang pertama, mengakui adanya pluralisme sebagai suatu kenyataan. Yang kedua, mengakui adanya universalisme. Yang ketiga, mengajarkan kepercayaan kepada Tuhan dan hari akhir. Yang keempat, menyuruh berbuat baik dan mengajak kepada keselamatan. Selanjutnya, bidang ibadah. Dalam bidang ibadah, mempunyai pengertian, pengabdian, dan ketundukan kepada Tuhan dengan melaksanakan tata cara yang telah ditentukan Allah dan Rasul-Nya. Ibadah merupakan pengabdian dan ketundukan kepada Tuhan dengan melaksanakan tata cara yang telah ditentukan Allah dan Rasul-Nya, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Secara harfiah, ibadah berarti berbaktinya manusia kepada Allah. Ibadah itu upaya mendekatkan diri kepada Allah dengan menaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya serta mengamalkan segala yang diizinkannya. Selanjutnya, bidang akidah. Akidah merupakan hal-hal yang terkait dengan kepercayaan yang kuat dan terhujam dalam hati, yang dalam terhadap adanya Tuhan, malaikat, kitab, para rasul, hari kiamat, dan ketentuan yang pasti dari Tuhan atau takdir. Karakteristik Islam dalam bidang akidah. Yang pertama, pada prosesnya, keyakinan harus langsung, tidak boleh melalui perantara. Maka dari itu, yang akan melahirkan bentuk pengabdian hanya kepada Allah dan termasuk berjiwa bebas, merdeka, dan tidak tunduk pada manusia dan lainnya yang menggantikan posisi Tuhan. Selanjutnya, diyakini dan diakui sebagai Tuhan yang wajib disembah hanya Allah. Pada keyakinan, tidak boleh sedikit pun kepada yang lain, karena akan berakibat musyrik yang berdampak pada motivasi kerja yang tidak sepenuhnya didasarkan atas panggilan Tuhan. Selanjutnya, akidah dalam Islam meliputi yang pertama, keyakinan dalam hati mengenai Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah. Yang kedua, ucapan lisan dalam bentuk 2 kalimat syahadat, yaitu dengan menyatakan tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Perbuatan amal soleh, yaitu bahwasanya dari orang yang beriman tidak mempunyai rasa dalam hati dan ucapan di mulut, dan perbuatan melainkan dengan secara keseluruhan menggambarkan
keyakinan adanya Allah, yakni dengan tidak adanya niat, ucapan, dan perbuatan yang dikemukakan oleh orang yang beriman, kecuali yang sejalan dengan kehendak Allah. Selanjutnya, bidang pendidikan. Islam memandang pendidikan itu seperti hak bagi setiap orang itu ada, laki-laki maupun perempuan, yang berlangsung sepanjang hayat. Bidang pendidikan Islam itu memiliki rumusan yang jelas dalam bidang tujuan, kurikulum, guru, metode, sarana, dan lain sebagainya. Pada Al-Quran juga dijelaskan metode pendidikan itu seperti metode ceramah, tanya jawab, diskusi, demokrasi, penugasan, teladan, pembiasaan, hukuman, nasihat, dan lain sebagainya. Selanjutnya, bidang ilmu dan kebudayaan. Kebudayaan merupakan hasil daya cipta manusia dengan menggunakan dan menggerakkan segenap potensi batin yang dimilikinya. Di dalam kebudayaan itu terdapat pengetahuan, keyakinan, seni, moral, adat istiadat, dan lain sebagainya. Semua itu selanjutnya akan digunakan sebagai kerangka acuan atau blueprint oleh seseorang dalam menjawab berbagai masalah yang dihadapinya. Dengan demikian, kebudayaan tampil sebagai peranata yang secara terus-menerus dipelihara oleh para pembentuknya dan generasi selanjutnya yang diwarisi kebudayaan tersebut. Karakteristik Islam dalam bidang ilmu dan kebudayaan ini dapat dilihat dari surat Al-Alaq ayat 1-5 yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada ayat ini terdapat kata Iqra yang diulang sebanyak 2 kali. Pada kata tersebut memiliki arti membaca dalam arti biasa, melainkan juga bisa menelaah. Bisa berarti menelaah, mengobservasi, membandingkan, mengukur, mendeskripsikan, menganalisis, dan menyimpulkan secara induktif. Selanjutnya, saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Ruang lingkup bidang studi Islam yang selanjutnya adalah bidang sosial. Dalam bidang sosial ini, Islam menjunjung tinggi tolong-menolong, kesetiakawanan, tenggang rasa, kesamaan derajat, kebersamaan, dan menasihati tentang hak dan kesabaran. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Jalaluddin Rahmat, Islam ternyata agama yang menekankan urusan muamalah lebih besar daripada urusan ibadah. Islam ternyata lebih memperhatikan aspek kehidupan sosial daripada kehidupan ritual. Islam menilai dalam hal ibadah yang dilakukan berjamaah atau bersama-sama dengan orang lain nilainya lebih besar daripada ibadah sholat yang dilakukan secara individu dengan perbandingan derajat yaitu 1:27 derajat. Islam menilai apabila urusan ibadah dilakukan tidak sempurna atau batal karena melanggar pantangan tertentu, maka kafarat atau tebusannya adalah dengan melakukan sesuatu yang berhubungan dengan urusan sosial. Apabila puasa tidak mampu dilakukan karena sakit dan sulit diharapkan kesembuhannya, maka boleh diganti dengan fidyah, memberi makan orang miskin. Sebaliknya, bagi orang tidak baik dalam urusan muamalah, urusan ibadahnya tidak dapat menutupinya. Yang merampas haknya orang lain tidak dapat menghapus dosanya dengan sholat tahajud. Orang yang berbuat zalim tidak akan hilang dosanya dengan membaca zikir 1000 kali. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa ritual tidak diterima Allah bila pelakunya melanggar norma-norma muamalah. Selanjutnya, bidang kehidupan ekonomi. Islam memandang bahwa kehidupan yang harus dilakukan manusia yaitu hidup yang seimbang dan tidak terpisahkan antara urusan di dunia dan di akhirat. Urusan dunia dikejar dalam rangka mengejar kehidupan akhirat, dan kehidupan akhirat dicapai dengan urusan dunia. Islam merupakan agama yang universal, yang mengatur seluruh dimensi kehidupan umatnya, baik di dunia maupun di akhirat.
Islam sudah mengatur masalah ekonomi sejak Islam itu diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Keberhasilan beradab Islam dan pengaruhnya atas panggung sejarah dunia selama lebih dari 1000 tahun tidak mungkin tanpa adanya pemikiran ekonomi dan sejenisnya. Agama yang paling banyak mendorong umatnya untuk menguasai perdagangan yaitu agama Islam. Menurut Ibnu Khaldun pada Muqaddimah, bidang ini mempunyai kedudukan yang sangat penting pada pembangunan peradaban Islam. Tetapi, dalam bidang perdagangan atau bisnis, kurang memperoleh tempat dalam gerakan peradaban Islam. Padahal, sektor ini sangat penting untuk diaktualisasikan kaum muslimin menuju kejayaan Islam pada masa depan. Kelebihan yang tercermin dari beberapa karakteristik sistem ekonomi bersumber dari Tuhan dan agama. Sumber awal ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi lainnya karena merupakan kewajiban dari Allah. Ekonomi pertengahan dan berimbang. Ekonomi Islam memadukan kepentingan pribadi dan kemaslahatan masyarakat dalam bentuk berimbang. Selanjutnya, ekonomi berkecukupan dan berkeadilan. Yang keempat, ekonomi pertumbuhan dan barokah. Bidang selanjutnya yaitu bidang kesehatan. Islam sangat memperhatikan mengenai kesehatan dengan cara mengajak secara menganjurkan untuk selalu menjaga dan memperhatikan kesehatan pada diri seorang. Anjuran menjaga kesehatan bisa dilakukan dengan tindakan preventif, yaitu pencegahan, dan tindakan represif, pelenyapan penyakit atau pengobatan. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, dua kenikmatan kebanyakan manusia tertipu pada keduanya yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari nomor 5933. Al-Quran diturunkan sebagai syifa atau penyembuh, bukan obat. Karena cukup banyak obat tetapi tidak menyembuhkan, dan setiap penyembuh dapat dikatakan sebagai obat. Dalam ajaran Islam tentang kesehatan berpedoman pada prinsip pencegahan lebih diutamakan daripada prinsip penyembuhan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.